Selamat datang di pembahasan saya mengenai Google Classroom. Pertama, saya ingin menginformasikan, saya ingin memberitahukan pada Anda bahwa bahasan ini saya sadur banyak, saya pelajari banyak dari Indonesia Mengajar. Silakan cek YouTube-nya, banyak video menarik di sana. Saya adopsi sesuai kebutuhan saya untuk share. Terima kasih Indonesia Mengajar. Pertama, pastikan sebelum Anda masuk Google Classroom, Anda sudah login ke akun Google-nya ya, nanti akan nampak mukanya. Langkah pertama adalah bagaimana membuat kelas, nanti ada pilihannya. Gabung ke kelas adalah pilihan ketika Anda siswa, nanti akan mendapatkan kode dari guru kelasnya. Sebagai guru kelas, Anda pilih buat kelas. Untuk kampus besar ataupun yang membutuhkan fasilitas lebih jelas, G Suite for Education akan menjadi pilihan yang lebih baik. Namun saya akan mencontohkan kali ini di yang standar saja. Klik di sini, kita lanjutkan. Nama kelas kita masukkan Pendidikan Pancasila. Bagian ini adalah semesternya. Bagiannya semester genap 2020. Untuk mata pelajaran biasanya subumumnya. Misalnya Anda akan mengisi dengan mata kuliah dasar umum, MKDU, kan Pancasila masuk di sana ya. Bagian ini bagi saya kurang substansial untuk dibiarkan juga tidak apa-apa. Kita tinggal tunggu saja. Maka modal yang selanjutnya perlu saya informasikan adalah koneksi internet. Wi-Fi sedang bagus ataupun kuota sudah dipenuhi. Ini ada dua. Oke, sudah jadi kelasnya. Hal kedua adalah bagaimana memasukkan atau mengundang murid atau siswa di kelas Anda. Perhatikan kode kelas ini. Kode kelas ini bisa diperbesar, terutama bila Anda ingin menginformasikan, memberitahukan di kelas pada proyektor. Nah, kode kelas ini nanti dimasukkan ketika Anda gabung kelas. Pada pilihan tadi ada yang buat kelas, gabung kelas ya. Murid-murid nanti saat memasukkan kode ini tergabung dengan kelas Anda. Cara kedua memang Anda bisa memasukkan satu persatu murid Anda sesuai dengan akun Google-nya. Tapi kan kalau banyak ya cukup repot ya. Jadi langkah siswa mandiri masuk ke sana kiranya cukup efektif untuk mendamaikan murid di kelas Anda. Langkah ketiga yang penting untuk Anda ketahui adalah bagaimana si materinya masuk. Kita masuk ke tugas kelas, kita masuk ke buat. Pertama kita buat dulu bab-babnya, kita masuk di topik nih. Secara sederhana bagi saya misal ada 3 ya. Ada bab modul ataupun bagian modul. Kemudian yang kedua misalnya adanya slide presentasi. Lalu yang ketiga nanti adanya topik misalnya video pembelajaran. Nah, ada 3 di sini. 3 pilihan ini nanti bisa Anda otak-atik. Misalnya, saya modul paling atas lebih nyaman karena modul harus dibaca duluan, silahkan. Saya mau video pembelajaran di bawah, biarlah dilihatnya silahkan. Ini sesuai selera Anda. Jadi pilih pada topik. Nah, materinya, jelas Anda klik materi. Nanti kan biasanya untuk modul ada file world, lalu ada slide presentasi, PowerPoint, lalu yang kedua video pembelajaran adalah YouTube. Masukin saja di sini. Ini kan caranya semua sama. Misalnya nih, modul 1, pendahuluan. Oke. Deskripsi tentang modul ini silakan boleh. Ini adalah sebuah opsi, optional. Tambahkan di sini, ini pilihannya Anda filenya ada di mana? Google Drive atau link sudah Anda punyai yang tinggal di copy ke sini. Anda punya file di laptop Anda, komputer Anda, atau Anda bawa dari YouTube. Untuk Word sama PowerPoint ini biasanya ada di file. Contoh nih yang saya nih, misalnya. Di-upload nih kan dari perangkat saya ya. Ini ada 2 nih, ini yang Word-nya untuk modul, ini untuk PowerPoint yang saya presentasi. Misalnya untuk memudahkan, saya akan masukkan ke file Word ini ya, di open. Dia sudah masuk, lalu kita upload. Nah, sambil nunggu, saya informasikan nanti, ini kan sudah ada dia, sudah masuk ke sini. Saat Anda nanti mengupload adanya PowerPoint, itu kan kalau misalnya banyak gambar akan cukup lama dan karena butuh kuota lebih. Nah, caranya sama. Ini tinggal di-drag saja, klik, simpan di sini. Cara selanjutnya sama, file slide presentasi, video pembelajaran dengan cara yang tadi. Buat materi, masukin judul, lalu tambahkan di sini.
Anda misalnya yang saya presentasi ya, file ke sini, masukin slide presentasi. Anda mau yang YouTube, ya masukin ke sini. Anda mau search ataupun masukin linknya ya silahkan. Itu bebas. Ya, jadi kalau misalnya masukkan di sini contoh aja ya, yang video ini ada yang video saya. Kan saya suka buat rekaman pembelajaran kuliah saya. Kita copy di sini linknya, salin, kita masuk. Saat nanti masuk ke sini videonya, lalu ditambahkan, nanti muncul ya video pembelajaran modul 1 pendahuluan. Tinggal diposting. Dia akan masuk ke pilihannya. Nah, ini ada nih. Tarik lagi di bawah video pembelajaran. Setelah presentasi tinggal tambahkan dengan cara yang sama ya. Jadi nanti ketika dilihat nih sudah ada. Lihat sudah ada. Nah, itu dia step ketiga bagaimana Anda menambahkan materi pembelajarannya. Ya, ada modul, slide presentasi, kemudian video pembelajaran. Ini sesuai dengan kebijakan Anda sebagai guru kelas ya. Anda bisa kurang ataupun lebih selama ini sesuai dengan efektivitas tujuan kuliah Anda. Ini hanya contoh saja, juga ya. Nah, contoh secara umumnya. Langkah keempat yang penting bagi saya adalah bagaimana Anda membuat kuis. Kuis ini saya sarankan bentuknya pilihan ganda. Mengapa pilihan ganda? Sehingga nanti ada sistem yang menilai siswa ketika menjawab. Jadi sudah ada, lebih memudahkan kita. Caranya gimana? Kita masuk nanti di kita masuk kembali ke tugas kelas. Kita akan buat. Nah, masuknya ke sini, ke tugas kuis. Oke, tugas kuis. Kita isi, misalnya judulnya adalah kuis modul 1. Petunjuknya seperti apa? Isi 5 soal yang saya berikan dalam waktu. Isi 5 soal yang saya berikan. Oke, misalnya gini aja ya. Jangka waktu biar nanti ngelihat sendiri. Oke, poin setiap soal misalnya 20. Nah, ini karena ini berkaitan dengan nanti ini. Ini karena poinnya 100, jadi nanti kalau saya 5 soal masing-masing 20. Waktunya mau sampai kapan? Ya kita batasi, misalnya sampai tanggal 8, seminggu misalnya. Tenggatnya misalnya sampai jam berapa? Tengah malam. Oke, kalau sudah oke ya sudah nanti keluar di sini. Ya. Kuisnya. Oke, judul kuis modul 1, waktu. Nah, kita sekarang buat soalnya. Isinya di sini di blank quiz di sini. Isi di sini blank quiz. Ini Google Form ini namanya. Di blank quiz ini kita isi. Sekarang ini kita isi kuis modul 1. Ini kita ganti juga. Kuis modul 1. Setelah oke, ide pilihannya kuis modul 1, baru kita buat soalnya. Nah, di sini kan udah ada pilihannya 1 nih. Tulis aja. Misalnya contohnya ya, siapakah nama dosen kelas Anda? Siapakah nama dosen kelas Pancasila Anda? Ini contoh aja ya, memudahkan. Misalnya di yang pertama, Romi Muhammad Ramdhani. Tambah opsi yang kedua, misalnya Romi Rafael. Opsi lagi misalnya Romi penakluk semut. Nah, misal lagi tambahan yang ketiga DJ Romi. Ini kan toh. Ini udah jadi nih semuanya, ada pilihannya siap, ada buat soalnya, ada buat pilihannya di sini. Yang selanjutnya penting untuk diisi adalah di sini hub. Ini acak urutan opsi, klik. Jadi setelah ini dipastikan sudah diklik, nanti pilihannya ini tuh akan ngacak, siswanya nanti ngacak. Kunci jawaban kita ketulis di sini. Jawabannya siapa, poinnya berapa? Karena satu soal kan 20 ya tadi ya. 20. Setelah beres selesai. Oke, beres itu selesai.
Kemudian yang perlu juga perhatikan adalah setelannya di sini. Nah, ini kita klik ada kumpulkan alamat email juga batasi tanggapan 1. Maksudnya apa? Nanti kesempatan siswa mengisi kuis hanya 1 kali. Ini informasi nanti setelah ada kuis akan masuk kepada yang email sudah kita verifikasi atau yang masuk di kelas kita saja. Memastikan ke sana. Ada bagian presentasi. Bagian presentasi ini untuk acak urutan pertanyaan. Kalau yang tadi kan saya klik yang urusan pilihan ya, pilihan jawabannya ini untuk pertanyaan. Bila ingin ini kuis ini bisa Anda atur jawaban benar mau dikasih atau enggak setelah pertanyaan. Kalau nggak perlu ya udah bikin aja. Simpan deh. Beres. Adanya satu jawaban. Semua perubahan yang sudah disimpan tadi nanti ini tuh sudah disimpan di cloud, di internet sudah masuk, jadi nggak perlu hilang. Ini baru 1, gimana nanti mau soal yang kedua ya tinggal tambahkan pertanyaan yang kedua. Apalagi langkah tersebut, langkah yang sama tadi nanti akan dilakukan untuk 5 soal. Ya, ada 5 soal untuk diisi. Bila ini sudah selesai, ya sudah tinggal kita tutup saja. Kita lanjut ke sini. Ini sudah diisi tadi beres, kita tugaskan. Dia udah masuk nih kuis modul 1. Dia masuknya kemana? Di sini belum ada modul presentasi. Kita tambahkan lagi aja topiknya. Kuis. Tambahkan. Oke, topik. Tinggal dia masuk ke sini. Pas dibuka, dibuka kuisnya, nanti udah ada pilihannya. Dia tinggal klik aja. Soalnya nanti sudah tersedia nanti tinggal ngisi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, nah itu dia panduan untuk membuat kuis online. Saran saya pilihan ganda dengan alasan yang tadi ya. Selanjutnya apa lagi? Buat pengumuman terakhir paling ya. Ini penting. Jadi saat di forum mau membuat pengumuman, pengumumannya apa? Tulis aja. Salam, belum ketika. Salam perkuliahan minggu depan akan dilaksanakan online. Ini biar tepat ya. Perkuliahan online minggu depan akan dilaksanakan pada hari Kamis misalnya. Misalnya gitu. Lalu kita posting deh. Saat ada postingan dari Anda sebagai guru kelas, tadi semua siswa di kelas Anda akan dapat ya. Nah, itu yang share komentarnya. Lalu tentu saja ada pengaturan yang bisa kita pilih di sini. Nih, misalnya nih, forum. Siswa mau dapat posting atau beri komentar. Kalau saya udah siswa nggak usah komentar hal baru, dia komentar postingan hal baru, dia komentar aja bisanya. Oke. Notif bisa. Nilai keseluruhan siswa kita tampilkan juga. Kalau ada siswa poin total penilaian ya. Oke. Ini kalau misalnya siswa udah komen terus dihapus, nah kita bisa aktifkan jadi kita bisa lihat. Nah, kalau sudah oke, ini kan pengaturan tinggal disimpan. Ya, kurang lebih demikian. Ya. Nah, itu dia presentasi bagaimana 5 langkah mudah untuk menjalankan Google Classroom. Semoga bermanfaat. Silakan di-like video presentasi saya, subscribe channel YouTube saya, di-share video saya untuk manfaat yang lebih untuk sesama. Saya Romi Muhammad Ramdhani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.